Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan Pastor Vincentius Lim. Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Gak ada yang jawab nih, saya kesepian beneran. Selamat malam, Pastor Vincentius Lim. Oke, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih pada malam hari ini kita bersama-sama dengan acara Love Praying Family. Kesempatan dari saya juga untuk bertemu dengan Anda sekalian, untuk saling berbagi cerita, saling menguatkan satu sama lain. Dan saya bersyukur karena setiap malam Bapak Ibu yang terkasih meluangkan waktu bersama dengan Romo dan teman-teman yang lain. Dan terima kasih kita setiap malam. Dan ini menjadi sebuah kesempatan yang menarik karena apa? Karena mungkin kalau tidak ada COVID, saya sendiri pun nggak tahu namanya pakai Zoom itu apa gitu ya. Kita tidak terbiasa. Tetapi karena apa namanya ada COVID, mau nggak mau kita harus belajar alat yang satu ini gitu ya. Oke, baik. Jadi terima kasih Bapak Ibu, kita sudah bersama-sama dan saya langsung share screen-nya supaya tidak terlalu lama. Yang pertama-tama Bapak Ibu yang terkasih, semua kedengaran ya suara saya ya, Ibu kedengaran ya. Kedengaran, Pastor. Oke, baik. Saya punya satu cara main kalau saya nge-Zoom bersama teman-teman atau komunitas-komunitas yang lain. Saya punya satu kebiasaan yaitu Bapak Ibu mungkin kalau dengan pastor yang lain selalu dikasih tahu tolong dimatikan mic-nya gitu ya. Sedangkan kalau sama saya Bapak Ibu kalau berkenan dinyalakan saja mic-nya gitu ya. Karena apa? Supaya saya nggak sendirian gitu ya. Boleh nyala kalau pulsanya masih banyak atau punya unlimited kuota gitu ya, video boleh dinyalakan gitu ya. Supaya kita bisa saling kelihatan ya. Kemudian suara boleh dinyalakan juga supaya apa? Supaya saya setiap kali kalau saya pakai Zoom atau pakai Google Meet dan seterusnya itu saya ibarat seperti kalau ke toilet, ke kamar mandi, saya di depan kaca gitu ya. Saya ngomong di depan saya sendiri gitu ya. Tidak sepi sendiri, nggak ada siapa-siapa. Tetapi ketika ada suara, entah atau ada anak yang ngomong, ada handphone yang masuk, atau apapun gitu ya, oh ini saya bersama orang lain gitu ya. Hari ini kita bersama-sama dengan ada sekitar ada sekitar 1.000 orang ya. Wah, ini luar biasa. 250. Ada luar biasa banyak sekali tiap malam ya. Baik, Bapak Ibu, malam hari ini kita mau saya mengenalkan diri dulu. Nama saya sekilas cerita. Nama saya Vincent, Vincentius Haryanto. Saya punya marga Lim atau Lin kalau misalnya yang tahu bahasa Mandarin. Saya lahir di Surabaya di Rumah Sakit Vincentius, maka namanya waktu lahirnya pas dengan nama Vincent, saya lahir di Surabaya. Saya termasuk paroki Gembala yang Baik. Kemudian SD, SMP, SMA saya ada di Surabaya. Kemudian setelah itu tahun 98 saya masuk SY, Yesuit. 2011 saya pindah provinsi dari provinsi Indonesia, lalu mendapat tawaran menjadi misionaris, mulai melayani di provinsi Cina. Tahun 2000 sampai lalu 2015 saya ditahbiskan di kota Makau gitu ya. Nah, ini tahun 2004 sampai 2005 kenapa saya pasang gambar ini? Ini satu pengalaman yang sangat berkesan karena tahun 2004 pada waktu itu sampai 2005 2004 bulan Juli saya mendapat tugas selesai kuliah di Jakarta di Triarkara, saya tugas di Medan. Dan maka malam hari ini saya mau nostalgia sama Romo pembimbing rohani saya, yaitu Romo James gitu ya. Romo James Barata Putra ini adalah Romo pembimbing rohaniku. Setiap waktu itu kita selalu ketemu di Pajak Peringgan, lalu dia selalu naik sepeda motor sama sandal jepitnya, lalu selalu ketemu, lalu kita bimbingan rohani begitu ya. Dan terima kasih Romo karena Romo yang menguatkan saya. Lalu setelah itu pindah dari Medan karena waktu itu tsunami di Aceh, lalu oleh JRS saya diminta pindah dari kota Medan pindah ke Aceh. Lalu di Aceh selama beberapa waktu mau nggak mau karena saya waktu itu tidak bisa tinggal di Aceh pada waktu tsunami itu suasananya sangat ya pasti beda dengan sekarang ya. Kalau suatu Aceh itu kan tempat yang sangat menarik ya, mungkin tempat Bapak Ibu yang
ada di Medan atau yang lahir di Aceh gitu ya. Aceh itu sebuah kota atau sebuah tempat yang provinsi yang luar biasa. Dan saya masih kangen suatu kali saya bisa ke sana lagi. Baik, lalu 2005 sampai 2006 saya setelah di Aceh saya pindah di Semarang, kota Semarang. Lalu 2011 sampai 2011 saya ada di kota Solo, di kota Surakarta. Lalu tahun 2011 sampai 2013 saya belajar bahasa. Jadi tampang saya itu tampangnya Cina gitu ya. Tapi nggak bisa ngomong Cina gitu ya. Maka waktu itu saya dikirim oleh atasan saya untuk belajar Mandarin di kota Taipei. Itu 1 tahun di Furen, Universitas Katolik gitu ya. Seperti kalau di Medan itu di Santo Thomas. Kalau kemudian setelah itu di Chinese Culture Wenhua Dashi. Yang pertama di Furen Dashi, yang kedua di Wenhua Dashi di Taipei. Lalu setelah itu 2013 saya tugas di kota Makau. Mungkin Bapak Ibu bingung, Makau itu mana ya? Makau itu kota mana? Orang selalu menyangka bahwa Makau itu seperti Monaco, gitu ya. Enggak. Makau itu Bapak Ibu lihat kalau di peta itu ada kota kecil. Atau kalau Bapak Ibu yang pernah ikut tur gitu ya, tur 5 hari ke Guangzhou, ke Shenzhen, ke Hong Kong, itu pasti akan 1 malam minimal akan ke Makau. Nah, di Makau ngapain? Biasanya diajak ke judi gitu ya, diajak ke Venetian atau apa untuk lihat kota Makau. Nah, kota Makau itu menarik dan saya tinggal 7 tahun di kota Makau sampai 2020 dan saya ditabiskan di sana. Jadi Bapak Ibu lihat kota Makau, Hong Kong dan Taiwan, dan inilah provinsi Yesuit yang ada di provinsi Cina. Jadi kalau kita ngomong Yesuit provinsi Cina itu kita punya 4 tempat, yaitu di kota Makau, di kota Hong Kong, di Cina daratan, mainland China yang besar itu, dan yang satu di Taiwan. Ya, baik, saya lanjut. Jadi kalau Bapak Ibu dulu, kalau kita dari Hong Kong ke Makau itu biasanya naik kapal feri atau ya naik kapal feri yang paling gampang, tapi sekarang sudah ada jembatannya Bapak Ibu. Someday kalau suatu kali Bapak Ibu naik jembatan bisa naik bis gitu ya. Hanya sekitar 45 menit dari Hong Kong Makau gitu ya. Dan ini adalah saya ditabiskan tahun 2015 di kota Makau ya, di Gereja Santo Lawrence. Makau itu sebuah kota kecil peninggalan Portugis mirip seperti Timor Leste. Jadi maka di sini bangunan-bangunannya bersejarah itu mirip bangunan-bangunan Eropa, lalu ratusan tahun dan sangat dipelihara. Lalu sejak tahun 2020, 2 tahun yang lalu saya balik lagi dari kemarin 2011 sampai 13 saya di Taipei, di Taiwan belajar Mandarin, ke Makau 7 tahun, lalu balik lagi ke Taipei, Taiwan, dan sekarang saya tinggal di paroki ini. Saya tinggal di paroki Keluarga Kudus, bukan di Rawamangun, Jakarta, tetapi Keluarga Kudus di kota Taipei, di Taiwan. Ini parokinya masih muda, baru berdiri tahun 65 sampai tahun ini, sampai hari ini. Baik, sampai di sini Bapak Ibu masih ngikutin saya ya, kedengaran ya Bapak Ibu ya. Baik, oke. Nah, hari ini masih ya. Malam hari ini saya punya satu tema yang sejak beberapa waktu yang lalu saya tawarkan, saya kasih tanda kurung, saya tidak mau menderita bersama Tuhan atau saya mau menderita bersama Tuhan. Tema ini sebetulnya Bapak Ibu kalau Anda yang ikut atau baca di renungan harian atau misa online harian, Lukas 19 ayat 22 sampai 25 adalah bacaan kita hari ini, gitu ya, bacaan kita hari ini. Bapak Ibu kalau install aplikasi e-Katolik atau ikut renungan, biasanya kalau di e-Katolik ada harian atau apa, itu bacaan hari ini Lukas 9 ayat 22 sampai 25, persis hari kedua setelah masa Prapaskah. Jadi kemarin yang kita mulai masuk Prapaskah, Rabu Abu, hari ini hari Kamis, hari kedua, besok kita mulai jalan salib dan seterusnya, hari ketiga selama 40 hari kita di masa Prapaskah. Baik, Bapak Ibu, saya mengawali renungan ini dengan sebuah cerita. Kenapa kok saya langsung masuk cerita? Karena saya ingat dosen teologi saya waktu di Yogyakarta, dia mengatakan seperti ini. Frater-frater yang terkasih, dia bilang gitu, dosen saya mengatakan, kalau besok kamu menjadi pastor,
lebih baik kamu waktu khotbah itu kamu bercerita saja. Lalu kami tanya, loh kenapa kami lebih baik cerita. Dia bilang, ngapain kamu khotbah panjang-panjang? Umatnya pasti akan lupa kok kamu khotbah apa, gitu ya. Dia bilang. Jadi khotbah itu nggak usah terlalu panjang, nggak usah terlalu gimana-gimana. Lupa umatnya. Minggu depan kamu tanya dia pasti akan lupa, gitu ya. Tapi kalau kamu bicara tentang cerita, kamu cerita saja, ceritanya mereka pasti ingat. Oh, Romo itu tuh dia cerita tentang ini, gitu ya. Maka saya akan mencoba cerita, Bapak Ibu nanti boleh lupakan saja apa yang saya bicarakan tadi di depan, sampai nanti di belakang, ingat saja cerita ini sudah inti dari 40 menit, 30 menit saya bicara. Ya. Oke, saya punya satu cerita diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Judulnya itu bersepeda tandem dengan Tuhan. Ya. Bapak Ibu tahu ya sepeda tandem. Sepeda tandem itu satu sepeda di mana dua orang bisa ngayuh sepeda bersama-sama, gitu ya. Itu. Nah, cerita ini dimulai dengan apa? Cerita dalam bahasa Inggris ya. Jadi suatu hari hidup, saya pakai bahasa Indonesia saja. Jadi hidup bersama Tuhan itu ibarat seperti kalau kita itu naik sepeda bersama Tuhan, gitu ya. Nah, saya duduk di depan, lalu Tuhan ada di belakang, gitu ya. Lalu karena saya duduk di depan, gitu ya, dan Tuhan di belakang, saya merasa aman, gitu ya, bersama Tuhan. Saya pokoknya hidup bersama Tuhan itu penuh sukacita, menarik, menyenangkan, seperti matahari yang bersinar, seperti ada di gambar ini, gitu ya. Kadang saya nggak usah terlalu ngayuh kenceng-kenceng, gitu ya. Tuhan yang di belakang. Kalau sepeda tandem itu kan kita yang di depan pun males-males ngayuh, gitu ya. Yang di belakang tetap harus membantu. Kalau nggak gitu kan nggak jalan. Ya, jadi sepeda tandem itu enaknya adalah salah satu bisa agak males, gitu ya, kalau mau pelan-pelan atau mau santai, yang lain bisa mendukung. Kalau saya lagi kenceng di depan, maka yang di belakang bisa santai-santai. Jadi nggak perlu bisa saling gantian lah, gitu ya. Nah, itu. Nah, lalu suatu kali Bapak Ibu, karena saya bersepeda bersama Tuhan ini, suatu kali saya mengalami di depan ada suatu masalah. Dan masalah ini, gitu ya, saya bingung karena apa? Walaupun kami berdua di naik sepeda, walaupun yang ngayuh itu bersama-sama, tetap saya yang harus pegang setir. Artinya apa? Saya yang harus mengarahkan. Saya mau belok ke kiri, belok ke kanan, saya mau kemana, walaupun bagaimanapun juga tetap saya yang ngatur, gitu ya. Nah, suatu kali saya berhadapan dengan sebuah pilihan yang sulit banget. Dan mau nggak mau saya bilang, Tuhan, Tuhan tunjukin ini mau kemana ini? Saya nggak tahu mau mau belok kiri atau belok kanan, gitu ya. Lalu Tuhan bilang, mau saya yang di depan, gitu ya. Dia tawarin diri. Lalu saya bilang, oke Tuhan, kamu di depan aja, saya di belakang, gitu ya. Lalu Tuhan, kita mulai pindah posisi nih. Saya di belakang, lalu Tuhan di depan. Kalau tadi saya di depan, saya nyetir semau saya dong. Kalau saya mau belok kiri, ya saya suka kiri, saya suka kanan, saya belok kanan. Tapi Tuhan bilang, kamu mau percaya, mau kasih saya? Oke Tuhan, kamu yang bawa lah, karena saya nggak ngerti ini jalannya sulit, gitu ya. Oke, dia pindah depan. Nah, Bapak Ibu, karena Tuhan pindah di depan, nah ini mulai nih. Mau nggak mau saya harus nurut kata Tuhan. Kalau tadi, waktu saya pegang setirnya, saya bisa jalan semau saya bisa jalan sesuka saya. Tetapi karena Tuhan yang pegang setirnya, mau nggak mau saya mesti ikut Tuhan ini. Dia mau bawa kemana saja, ya saya mesti ikut aja. Ya saya sambil ngayuh, sambil lihat kiri kanan menakutkan, menyeramkan. Tuhan cuma senyum-senyum aja, dia cuma siul-siul sambil tetap pegang setirnya, gitu ya. Saya nggak kebayang Tuhan bawa saya ke tempat yang sangat menakutkan, gitu ya. Bahkan saya sampai berpikir, kok lewatnya di api, gitu ya. Saya lewatin seperti, pokoknya saya merasa bahwa Tuhan itu mau bawa saya kemana, gitu ya. Kok rasanya menakutkan, membuat saya itu nggak ngerti, gitu ya. Saya nggak bisa kebayang Tuhan itu kok kayak gini, gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Apa yang akhirnya saya buat? Saya peluk yang di depan saya itu Tuhan. Saya peluk kuat-kuat, saya sampai tutup mata. Saya nggak mau lihat lagi. Karena apa? Pokoknya menakutkan, gitu ya. Tuhan kalau nyetir itu pokoknya beda sama kalau saya nyetir. Kalau saya nyetir saya suka-suka, gitu ya. Senang saya. Tapi ketika Tuhannya nyetir, wah dia bawa saya yang tempatnya nggak enak banget, gitu ya.
Tapi ketika saya percaya sama Tuhan, saya tutup mata. Saya nggak mau, dah Tuhan pokoknya terserahlah Tuhan kamu bawa saya kemana dia. Nah, akhirnya teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih, tiba-tiba ketika saya buka mata, saya ada di sebuah tempat yang lain, gitu ya. Sebuah tempat yang beda, gitu ya. Tempat yang nggak saya bayangkan sebelumnya. Dan ini yang menjadi ceritaku yang pertama. Artinya apa? Kadang kalau kita bersama Tuhan, kadang kita mau nggak mau hanya bisa tutup mata dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya pasrah, saya nggak tahu ngapa-ngapain. Dia yang pegang sepedanya, saya di belakang. Kalau saya punya hidup, saya yang atur, enak banget. Saya lagi capek ya, saya berhenti. Seperti kalau Bapak Ibu punya restoran atau punya toko gitu ya. Saya capek ya, saya tutup tokonya gitu ya. Saya punya restoran, saya sakit, saya nggak enak badan ya, saya tutup. Saya bilang sorry, hari ini saya nggak kerja. Atau saya mau pergi dengan anak-anak, dengan suami, dengan istri, saya bilang hari ini saya nggak buka toko gitu ya. Tetapi karena Tuhan yang di depan, Dia yang atur, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tapi ternyata ketika saya pasrah dengan Tuhan, ternyata Tuhan bawa saya ke sebuah tempat yang luar biasa. Dan ini beda dengan yang saya bayangin. Perjalanannya sulit, tapi ketika saya buka mata dan itu luar biasa. Dan itu ceritanya Bapak Ibu. Oke? Nah, Bapak Ibu ceritain ini ceritanya malam hari. Jadi ketika kita mau menderita bersama Tuhan, mirip seperti itu tadi. Menderita bersama Tuhan itu kadang mau nggak mau kita cuma bisa tutup mata dan ngomong sama Tuhan, Tuhan, udah saya pasrahin sama kamu aja, saya nggak ngerti apa-apa gitu ya. Tapi ketika kita buka mata, ketika kita betul-betul pasrah sama Tuhan, Tuhan bawa kita sebuah tempat yang lain, gitu ya. Oke, saya ceritanya sampai di situ ya. Oke, saya selesai di situ. Jadi setelah ini saya ngecap, gitu Bapak Ibu boleh lupa. Tapi yang cerita tadi nggak boleh lupa ya. Jadi sekarang saya mulai renungannya ya. Baik, Bapak Ibu, saya ambil ceritanya ini dari bacaan Injil. Jadi saya bacaan Injilnya diambil dari Lukas 9 ayat 22 sampai 25 untuk Bapak Ibu ya. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Baik. Yang terakhir, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Bapak Ibu, ini yang menjadi bacaan kita hari ini di dalam Ekaristi. Baik, kita mulai lihat lebih dalam lagi ya tentang renungan yang singkat ini, tentang Lukas 9 ayat 22 sampai 25 gitu ya. Hari ini kita bicara tentang salib. Maka renungan saya tadi saya kasih judul saya mau menderita atau saya dalam kurung saya tidak mau menderita. Karena apa? Ketika saya menyiapkan bahan ini atau ketika saya sampai di bahan yang satu ini, saya selalu berpikir kenapa orang Katolik renungannya selalu salib gitu ya. Kenapa Romo, pastor, pater, suster selalu mengajak kita temanya selalu salib terus gitu ya. Duka cita gitu ya. Kenapa kok nggak yang menyenangkan gitu ya? Pertanyaan buat saya sendiri waktu saya menyiapkan ini gitu ya. Apa kita sebagai orang Katolik itu nggak boleh kaya gitu loh? Kan aneh banget gitu ya. Ketika Romo, suster, frater, renungan kita selalu, marilah kita memanggul salib, marilah kita menderita bersama Tuhan, marilah kita pokoknya harus mencucurkan air mata. Saya bertanya sebagai seorang manusia, saya juga manusia Bapak Ibu, saya lahirnya saya punya orang tua gitu ya, saya nggak lahir dari atas diturunkan ke bawah seperti malaikat. Jadi saya berpikir kok kalau saya bicara tentang renungannya menderita, kok kayaknya nggak nyambung sama umat gitu ya. Sementara umat, Bapak Ibu, Anda bekerja untuk apa? Supaya kita punya uang. Supaya kita apa? Supaya saya berbahagia. Supaya apa? Supaya keluarga saya cukup. Supaya apa? Supaya rekening tabungan kita banyak. Supaya apa? Supaya kita bisa bayar utang. Supaya apa? Supaya saya seterusnya gitu ya. Apa kita nggak boleh kaya gitu loh? Kenapa kita temanya harus nggak suka gitu ya? Nah,
dalam salah satu majalah Time gitu ya, di luar negeri pasti ya. Ini tetangga. Jadi Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa renungan-renungan yang dibawakan oleh romo-romo atau orang Katolik, temanya tuh selalu salib gitu ya. Menderita, duka cita, air mata. Sedangkan kalau kita berhadapan dengan teman-teman dari tempat lain, gitu ya, saya nggak akan mengatakan agamanya, tempat lain, selalu dikatakan apa? Bersukacitalah, mari kita berbahagia. Anda yang berbahagia itu adalah Anda yang diberkati. Uang yang Anda punya adalah uang itu adalah dari Tuhan Yesus. Maka Anda harus menyerahkan uang sebanyak-banyaknya untuk gereja, gitu ya. Maka pokoknya temanya selalu menyenangkan. Kalau Anda kaya, itu diberkati. Kalau Anda nggak kaya, sorry, Anda bukan orang Katolik, gitu ya, istilahnya. Maka saya sendiri bertanya-tanya, kalau begitu orang Katolik nggak boleh kaya? Boleh, saya bilang boleh. Apakah orang Katolik harus menderita? Enggak, kita boleh bahagia, gitu ya. Apakah orang Katolik itu harus duka cita? Enggak, kita harus ketawa. Enggak boleh hanya duka cita aja. Kalau Bapak Ibu yang hadir di sini tiap hari hanya menangis, gitu ya. Saya kira bahkan Romo James pun yang ada di sini, ini bukan tema kita, gitu ya. Tema kita adalah dengan umat adalah supaya apa? Supaya umat itu merasa diberkati Tuhan, gitu ya. Kalau umat kita nggak diberkati Tuhan, kalau umat kita setelah mendengarkan romonya lalu bawaannya nangis, tisunya banyak gitu ya, ya ngapain kita jadi pastor gitu ya? Ngapain kita bersama umat gitu ya? Justru kita bersama umat apa? Meneguhkan umat gitu ya. Maka Bapak Ibu, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah kita itu boleh sukacita? Boleh. Apakah kita harus selalu menderita? Nggak harus, nggak selalu gitu ya. Tetapi apakah saya mau menderita bersama Tuhan? Nah, ini menjadi pertanyaan ya Bapak Ibu. Jadi malam hari ini saya ajak Anda berpikir. Nggak cuma mendengarkan romonya ngecap, tapi saya ajak Anda untuk sedikit tanya jawab yang saya bicarakan tema-tema yang harian Anda pikirkan. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya punya satu gambar yang menarik. Tema ini adalah tema kita selama 2 tahun ini. Gitu ya. Tema ini nggak pernah saya ceritakan kepada siapapun kalau 2 tahun yang lalu. Karena apa? COVID atau pandemik yang terjadi sejak tahun 2019, gitu ya, 2020, itu dulu kita nggak pernah terpikir, gitu ya. Nah, saya mengalami bahwa jangan-jangan atau sepertinya Tuhan itu membawa kita itu seperti menyelam, gitu ya. Menyelam bagaimana? Menyelam bersama Tuhan. Menyelam sampai apa? Menyelam sampai dasar. Menyelam sampai kita tuh benar-benar nggak mampu. Karena kita menyelam, Bapak Ibu, bahkan kita sampai kehabisan napas. Bahkan sampai kita merasa menderita. Sampai kita sekarang Delta sudah sekarang dulu kita ketakutan namanya Delta, ya. Sekarang ganti Omikron. Nanti setelah Omikron nggak tahu ganti apa lagi, ya. Sakitnya banyak. Sampai teman-teman saya bilang, Delta sudah, Beta sudah, Omikron sudah, nanti kita terakhir beli Polytron aja rame-rame gitu ya. Wah, lucu banget ini ya. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita merasa Tuhan sampai kapan gitu ya. Kita harus menderita gitu ya. Sampai kapan? Nah, sekarang tergantung Bapak Ibu ya. Saya punya satu gambar. Gambar ini seperti yang kita alami gitu ya. Kita ada di sebuah ruangan di mana kita selama 2 tahun ini mungkin harus misa online, work from home, gitu ya, bekerja dari rumah. Kita ibarat seperti ada di sebuah tempat, gitu ya, seperti terkurung. Orang di sebelah kiri melihatnya menderita. Duh, saya nggak bisa kemana-mana nih. Yang dia lukis apa? Dia lukis itu cuma jari jeruji-jerujinya itu. Pokoknya menderita. Tapi Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, dia gambarnya pantai yang menarik, gitu ya. Nah, sekarang tergantung kita kok Bapak Ibu. Omikron, COVID itu nggak akan hilang, gitu ya. Lama-lama yang saya bayangkan seperti sekarang kami ada di Taiwan ini, itu akhirnya akan menjadi seperti flu, gitu ya, seperti demam, gitu ya. Sekarang udah lagi nggak seperti waktu COVID Delta itu menakutkan, ya. Omikron tetap menakutkan,
Tetapi lama-lama lalu efeknya mulai turun pelan-pelan. Pokoknya Bapak Ibu harus suntik gitu ya. Kalau Anda tidak vaksin ya akan mengalami pasti akan menderita. Tetapi kalau Anda suntik vaksin gitu ya, lama-lama efeknya mulai turun, 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 dan COVID itu akan selalu bersama dengan kita. Itu mirip hanya penyakit seperti demam saja lama-lama. Ya. Nah, Steve Harvey, gitu ya, salah seorang presenter yang terkenal di Amerika, dia mengatakan kalau Anda setiap pagi bisa bangun pagi, itu karena Tuhan masih punya rencana untuk kita, dan itu belum selesai. Dan setiap hari itu adalah sebuah kesempatan untuk Anda untuk melihat sebagai sebuah pemberian, sebagai sebuah hadiah. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti malam sebentar lagi kita istirahat, dan besok pagi Anda masih bangun pagi. Artinya apa? Tuhan masih punya rencana untuk Anda semua. Dan itu masih belum selesai. Kalau Tuhan sudah punya rencana dan dia sudah selesai, ya kita sudah pasti akan sampai di sana. Ya, karena apa? Sudah selesai. Tapi karena rencana Tuhan itu belum selesai, maka besok kita masih bangun pagi lagi. Karena apa? Tuhan masih punya rencana yang lebih baik lagi. Jadi, jadikan setiap hari itu menjadi sebuah kesempatan sebagai sebuah pemberian. Gitu ya. Maka pembicara yang lain mengatakan bahwa hari ini itu adalah sebuah hari yang menarik, yang penuh kesempatan, di mana saya bisa melihat sebuah cahaya kesempatan, gitu ya. Nah, sekarang tergantung kita kok Bapak Ibu, gitu ya. Nah, seperti ini ya, stay at home. Wah, kalau dulu itu yang kerja cuma ibunya atau pembantu, ya. Sekarang bapak pun harus belajar cuci-cuci, gitu ya. Harus bersama anak-anaknya. Semuanya ini bapaknya bantu ngelipet pakaian, stay at home gitu ya, dan seterusnya. Istilah stay at home, work from home gitu ya. Nih, bapaknya kerja di kantor, tapi tangan kirinya nemenin anaknya gitu ya. Anaknya bikin PR dan seterusnya. Work from home, nggak bisa lagi. Kalau dulu kita ke kantor, kalau kita dulu apa? Jam 8 pagi, jam 7 pagi keluar rumah, jam 6 sore balik rumah, rumah itu mirip seperti hotel, ya, check in, check out, gitu ya. Kita nggak akan peduli apa yang terjadi di rumah sejak kita pergi keluar rumah sampai kembali rumah. Tetapi ketika sekarang kita ada di rumah 24 jam, kita tahu bahwa apa di rumah tangga itu juga berat loh, gitu ya. Istri kita tuh juga menderita loh, gitu ya. Suami kita atau pembantu kita juga kita harus menemenin, gitu ya. Mau nggak mau kita harus kerja macam-macam, gitu ya. Gitu ya. Wah, tampangnya itu kantor, saya meeting gitu ya, ternyata di atas tempat tidur gitu ya meetingnya gitu ya. Oh, lalu masih pakai apa namanya daster gitu ya. Sebelah kanan sarapan gitu ya. Work from home, ternyata meeting dengan general manager atau presiden direktur, tapi ternyata cuma kayak gini aja gitu ya. Kita nggak pernah tahu apa yang kalau work from home gitu ya. Ya, working from home. Wah, jam 9 pagi penuh semangat. Oh, sukacita bersama bos. Tapi karena jam 9.12 baru 10 menit sudah ngantuk yang ketiduran. Akhirnya apa? Kameranya dimatiin semua, meeting tetap jalan gitu ya. Tampangnya aja kita hadir dalam Zoom gitu ya. Ternyata kamera mati semua, kita pergi ke tempat lain gitu ya. Pasti bukan kelompok ini ya, bukan kelompok ini. Saya yakin ini masih udah beda cerita ya. Bahkan yang online mas pun gitu ya, misa online juga sama gitu ya. Sekarang kita tidak lagi, beberapa orang mengatakan, sekarang ada yang mengatakan mulai kehilangan rasa kalau ikut misa offline, bukan online ya, offline. Karena apa? Sudah terbiasa misa online. Lalu anak-anak kecil mulai merasa, anak-anak muda mengatakan, ya ngapain saya misa gitu ya. Kan nyalain aja laptop, nyalain aja HP, udah cukup gitu ya, online mas gitu ya. Maka ada beberapa teman-teman saya, dia mengatakan seperti itu. Saya bilang, teman-teman saya bilang, kalau offline mas, online mas seperti apa? Enak Romo, misa online. Saya bilang kok bisa enak? Iya, pertama kita channel 1 itu ya, kita cari yang Romo mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu ya. Wah, mulai misa kan. Nah, terus wah, nanti setelah itu langsung kita ganti channel lain Romo. Loh, kok bisa ganti channel? Iya, kita langsung masuk channel perayaan Ekaristi sudah selesai. Wah, enak banget bilang gitu. Jadi channel pertama dalam nama Bapa Putra, misa mulai, yaitu ganti channel perayaan Ekaristi sudah selesai, gitu ya, udah selesai atau ya udah hilang. Jadi apa? Sudah tidak merasakan
nikmatnya lagi Ekaristi ya. Bahkan kita romo-romo pun ketika misa online, kita bahkan mengalami seperti ini ya. Gerejanya kosong gitu ya. Kita harus pakai kamera dan seterusnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, apa Anda sudah siap ya dengan pengalaman-pengalaman seperti ini ya. Itu. Jadi mari kita sama-sama apakah saya itu menjadi mau nggak mau Bapak Ibu kita harus mulai berpikir-pikir, mulai bertanya-tanya dalam hati. Apakah saya itu pengikutnya Yesus atau saya cuma sekedar fans-nya aja gitu ya. Kalau saya cuma fans aja, saya cuma penggemar, penikmat gitu ya. Ya kalau bintang filmnya bagus, ya saya suka. Kalau dia lagi nggak enak ngomongnya, ya nggak menarik lagi, ya saya pergi gitu ya. Atau saya betul-betul mengikuti Tuhan gitu ya. Ini jadi pertanyaan buat kita. Kalau saya mengatakan saya betul-betul pengikut Yesus, ya kalau dia menderita ya saya harus menderita dong gitu ya. Nggak bisa. Kalau saya fansnya Tuhan, ya nggak apa-apa. Ketika dia sukacita di atas panggung, luar biasa, saya sukacita, saya tepuk tangan. Ketika dia menderita, ya sorry, saya cari Yesus yang lain, saya cari Tuhan yang lain. Itu namanya fans. Gitu ya. Tapi kalau saya mengikuti Tuhan, dia mau kemana aja saya mesti ikut. Gitu ya. Jadi, maka Bapak Ibu, yuk kita sama-sama mengikuti Tuhan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, saya akhiri dengan sebuah lagu untuk menemani Bapak Ibu bisa nyalakan speakernya dan saya akan ada satu lagu untuk kita semua. Saya cepat aja supaya nggak terlalu panjang. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Baik, Bapak Ibu, itu tadi sebuah lagu kecil menjadi berkat untuk kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pastor Vincentius Lin atas